Kali ini saya, Beni, akan ngomong tentang pendapat saya mengenai bisnis VGA, teknologinya, dan seperti apa sih sekarang VGA itu dengan berbagai macam brand dan juga vendor GPU yang bertambah satu. Teman-teman yang seumuran saya, di awal 90-an hingga di akhir tahun 90-an atau menjelang tahun 2000, itu pasti tahu dengan beberapa brand GPU maker atau pembuat chip GPU seperti SYS, S3, Rendition, kemudian 3DFX, kemudian 3D Labs. Itu adalah contoh beberapa GPU maker yang pernah eksis di masanya. Saat itu yang bermain di 3D itu masih sangat terbatas sekali. Salah satunya adalah 3DFX dan 3D Labs. Lainnya itu masih fokus pada bagaimana membuat tampilan dua dimensi, tampilan multimedia. Saat itu video, di mana waktu itu perkembangan video mulai bergairah. Dari video tape pindah ke media yang disebut dengan compact disc, kemudian atau VCD ya, video CD juga bisa, ataupun kemudian pindah menjadi DVD. Nah, di era-era tersebut banyak sekali chip GPU bertebaran, dan perlahan-lahan satu persatu produsen atau vendor dari GPU ini mulai mengalami masa-masa kesusahan karena persaingan yang begitu ketatnya. Ada beberapa yang mengalami kerugian sehingga harus dibeli oleh perusahaan GPU lain yang lebih kuat. Contohnya saja 3DFX yang dibeli oleh Nvidia, 3D Labs yang dibeli oleh Intel saat itu, dan kita masih ingat dengan jelas bagaimana ATI Technologies dibeli oleh AMD yang akhirnya menjelma menjadi AMD Radeon pada saat ini. Tujuan vendor besar ini membeli vendor-vendor GPU kecil tadi sebenarnya simple. Mereka tidak memiliki waktu untuk melakukan research and development untuk produk mereka. Akan lebih gampang membeli perusahaan-perusahaan kecil ini yang sudah memiliki paten, sudah memiliki teknologi, sudah memiliki produknya, kemudian menyempurnakannya. Sehingga ketika vendor mulai memasarkan produk kartu grafisnya, itu akan lebih cepat masuk ke market. Tidak lagi menunggu bertahun-tahun. Era seleksi alam, demikian saya menyebutnya, itu berakhir dengan kemenangan dua kubu, yaitu Nvidia dan AMD. Perlu teman-teman ingat di sini, yang saya maksud dua kubu ini adalah mereka yang masih eksis, mereka yang masih fokus membuat discrete GPU dan kemudian dibuat oleh para AIB partners menjadi kartu grafis seperti yang teman-teman beli. Kedua raksasa ini bersaing memperebutkan market untuk gaming yang saat itu kita kenal dengan namanya 3 dimensi ya. Saat itu 3 dimensi sedang wah-wahnya, sedang heboh-hebohnya di akhir-akhir tahun 90-an saat itu, dengan munculnya beberapa aplikasi, beberapa development kit yang bisa dikembangkan oleh baik itu para developer game yang berkolaborasi dengan vendor GPU. Oke, di sini kita ngomong tentang GPU ya, belum kartu grafis vendornya atau AIB. Lalu bagaimana dengan vendor-vendor kecil tadi? Ternyata beberapa ada yang masih survive, tapi mereka tidak fokus lagi membuat GPU untuk discrete. Mereka lebih fokus membuat ya untuk mobile, untuk embedded yang digunakan di server, workstation, ataupun di device-device lain yang membutuhkan display unit. Contohnya saja Power VR yang saat ini masih eksis di industri gadget, handphone ya, kita lihat Power VR GPU itu ada di handphone, lalu XGI juga masih ada di beberapa embedded solution. Dan beberapa masih banyak lagi termasuk VIA. Dari dua vendor raksasa GPU tadi, para vendor kartu grafis mulai memilih. Ya, kita lihat saja AIB partners saat itu seperti PowerColor, Elsa, kemudian ada Asus, ada Gigabyte, ada MSI, ada Sapphire, ada saat itu masih brand-brand lama ya seperti HIS ya yang sekarang sudah hilang, dan banyak beberapa brand. Sehingga terjadi 3 kubu saat itu. Satu kubu yang hanya membuat kartu grafis berbasis GPU dari Nvidia. Contohnya saja ada FGA atau EVGA, saat itu ada namanya BFG, Build for Gamers. Lalu ada juga Elsa saat itu yang hanya membuat untuk GeForce juga atau Nvidia. Lalu ada juga di kubu AMD yang dikenal dengan brand seperti Sapphire, HIS, kemudian PowerColor ya. Dan ada juga vendor yang membuat kedua dari GPU ini. Contohnya saja Asus, MSI, dan Gigabyte. Uniknya, seiring waktu berjalan, justru yang menjadi patokan atau yang menjadi premium brand menurut persepsi orang, menurut persepsi media, mungkin karena ketiga brand ini cukup gencar mempopulerkan
kartu grafis dan juga mereka bermain di industri motherboard ya. Mereka juga punya produk motherboard, menjadikan Asus, MSI, dan Gigabyte menjadi premium brand untuk kartu grafis diskret. Sedangkan brand-brand lainnya tadi itu menjadi alternatif atau pelengkap dengan perspektif harga yang lebih terjangkau, karena 3 brand ini tentunya memiliki harga yang sangat premium di masanya. Sehingga orang yang tidak afford dengan 3 brand ini itu akan memilih alternatif brand lain. Ya, teman-teman pasti tahu ada yang pernah membuat yang namanya tier list brand GPU ya, tapi kita tidak membahas itu di sini. Dalam persaingan industri VGA saat itu, para vendor AIB itu berusaha membuat sebuah teknologi yang top of notch, yang tidak bisa ditiru, yang terbaik, yang memberikan status paling kencang, paling dingin, paling mutakhir di zamannya. Jadi tidak heran kalau saat itu kita bisa melihat banyak sekali inovasi dilakukan oleh para vendor AIB ini. Contohnya saja membuat dual GPU, jadi 2 chip GPU dalam satu kartu grafis, atau merancang sebuah cooler yang luar biasa besar, ya, menggunakan media air, media liquid untuk mendinginkan chip GPU, atau menggunakan memori VRAM yang lebih banyak dibandingkan kompetitornya, atau bahkan membundle beberapa software, bukan gaming ya, beberapa software dalam paket penjualannya. Ini semua dibuat untuk memberikan kesan pada calon konsumennya bahwa AIB ini memiliki teknologi, memiliki research and development yang sangat canggih yang membuat terjadi perbedaan antara mereka dengan kompetitornya. Saat itu pembuat GPU, baik itu AMD maupun Nvidia, itu tidak cawe-cawe. Saat itu mereka membiarkan semua vendor AIB mereka itu saling berkompetisi. Karena dengan demikian akan membantu penjualan GPU mereka sendiri. Misalnya saja ketika satu vendor bisa membuat atau mengklaim produknya itu menjadi yang tercepat dan dia menggunakan AMD ataupun dia misalnya menggunakan Nvidia, itu berarti benefit ada di vendor GPU-nya untuk membuat mereka semakin meyakinkan, memberikan kepercayaan pada konsumen saat itu. Jadi era itu semua vendor VGA ini berlomba-lomba sangat kreatif. R&D yang dilakukan, dan harga bukan menjadi satu patokan yang sangat sensitif saat itu. Karena kalian akan mendapatkan sebuah produk yang memiliki gap performa yang jauh lebih tinggi dibandingkan kompetitor lainnya. Atau bahkan bisa menjadi bumi dan langit sedemikian jauhnya performanya akibat dari research dan development yang dilakukan oleh masing-masing AIB partner. Di sini saya tidak akan ngomong siapa yang lebih baik antara Nvidia atau AMD. Kita akan ngomong secara bisnis dan secara bagaimana sejarah itu bergulir, bagaimana industri ini berkembang, dan bagaimana itu mempengaruhi industri VGA pada hari ini. Jadi tolong pertanyaan tentang mana lebih baik itu jangan ada di komentar ya, di kolom komentar. Seiring berjalannya waktu, VGA card itu menjadi satu industri yang sangat manis sekali. Sangat nikmat sekali, dan ini membuat para GPU maker, ya yang 2 GPU maker tadi ini tergoda untuk juga memasarkan masuk industri yang sudah diambil oleh para AIB-nya tadi. Awalnya sih cuma mengatakan bahwa ini reference untuk memperkenalkan sebuah standar performance, sebuah standar thermal solution dari GPU baru yang mereka buat ke market yang kemudian diadopsi oleh para AIB partner mereka tadi. Itu tujuan awalnya dan itu sangat mulia sekali. Tapi seiring waktu berjalan, ini juga menjadi salah satu dilema bagi GPU vendor. Mereka juga ingin merasakan, ingin juga mencicipi bagaimana nikmatnya industri kartu grafis. Di mana saat itu perkembangan gaming, ya hausnya gaming, kemudian boomingnya DIY PC saat itu yang menjadikan industri PC DIY itu menjadi sangat-sangat menggoda iman para GPU vendor ini tadi. Muncullah yang kita kenal dengan awalnya namanya reference, sekarang namanya Founders Edition, ataupun kalau saya bilangnya BBA ya. Saya nggak tahu ini valid atau enggak. Kalau kita dulu sebutnya itu BBA, yaitu Build by ATI sebenarnya. Tapi sekarang kita ubah menjadi Build by AMD. Jadi itu kartu grafis yang sama persis. Oke, kita ngomong dulu tentang FE-nya deh, Founder Edition. Founder Edition itu dibuat oleh Nvidia, dirancang oleh Nvidia sedemikian rupa, dan menjadi standar performa untuk GPU yang mereka buat. Saya rasa teman-teman sudah tahu apa ini Founder Edition. Lalu kalau kita lihat ke BBA atau Build by AMD, ini juga mereka membuat standar yang sama. Tidak overclock, tidak apa, memiliki solusi thermal yang standar yang menurut AMD ini adalah solusi yang paling baik, paling ideal, dan menjadi standar dasar dari performa GPU yang mereka buat. Selanjutnya yang menjadi problem, FE ini mulai dijual di market dengan posisi sebagai harga termurah untuk GPU yang baru rilis. Oke.
Demikian juga AMD. Bedanya, Founders Edition itu tidak memberikan desainnya atau tidak mengizinkan partner AIB-nya untuk memproduksi VGA card yang sama. Jangan memproduksilah, kita ngomong melabelin saja. Ternyata Nvidia tidak mengizinkan ini dan mereka ingin langsung direct menyampaikan produk ini ke konsumennya. Berbeda dengan AMD, AMD masih memberikan kesempatan kepada partner AIB-nya, kamu mau desain kami, silahkan jual. Mereka tinggal merebrand, membuat suatu desain dus atau kemasan yang berbeda dengan brand mereka masing-masing, tetapi bentuk fisik kartografisnya itu 100% identik dengan built by AMD tadi. Ketika keduanya ini terjun di industri yang sama, otomatis partner tadi menjadi kompetitor. Diterima atau tidak diterima, ini menjadi satu kegamangan ya. Bagaimana Founders Edition tersebut memang tidak beredar secara global, hanya beberapa region saja, khususnya di Amerika dan beberapa negara yang ada di Eropa. Hanya boleh didapatkan di sana. Berbeda dengan AMD di mana mereka secara gamblang mengatakan bahwa BBA ini bisa didapatkan dari partner-partner AIB kami. Setelah itu mereka baru akan membuat kartografis dengan own design dari partner tadi. Which is, sekali lagi, harganya tidak akan kompetitif atau tidak sama dengan Founders Edition ataupun Build by IT tadi. Kenapa? Tadi kan saya sudah katakan bahwa harga terendah itu patokannya pada desain reference dari si GPU vendor, bukan VGA vendor ya. Bedakan antara GPU dan VGA vendor yang saya maksud di sini. Diperparah lagi dengan pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh GPU vendor kepada partnernya. Kalau dulu mereka membiarkan sekreatif apapun, sekarang GPU tidak lagi. Mereka membatasi power limit, mereka membatasi ukuran PCB, mereka harus memvalidasi komponen apa yang digunakan. Bahkan hingga pada marketing yang dilakukan harus inline dengan kemauannya GPU vendor. Harus direct dan message itu harus disampaikan. Sehingga hampir tidak bisa terlihat lagi perbedaan antara partner AIB yang satu dengan yang lainnya. Problemnya menjadi bertambah. Tadi sudah bersaing dengan gurunya sendiri, dengan seniornya sendiri. Kedua, bersaing dari sisi harga. Tiga, mereka dibatasi untuk memberikan kreativitas agar memiliki nilai value lebih. Dan tentunya secara orang umum, secara general, build by AMD ataupun Founders Edition dianggap dalam perspektif orang umum adalah the best of the best dari vendor GPU. Melihat kondisi yang tidak kondusif ini, para partner AIB tadi berusaha melakukan efisiensi cost. Caranya bagaimana? Pertama, mereka akan menggunakan desain cooler yang general. Jadi tidak heran kalau teman-teman melihat satu model VGA, bukan satu GPU ya, satu model atau satu series VGA itu memiliki desain yang sama dengan GPU yang berbeda. Misalnya saja di Gigabyte kita tahu ada namanya Gaming OC. Gaming OC dari GTX itu ke RTX itu hampir kita tidak bisa lihat ada perbedaannya. Apalagi yang RTX 2020 series dengan RTX 30 series ke RTX 40 series. Selalu desainnya itu sama. Tujuannya apa? Untuk menekan biaya produksi dari research and development dan juga cost material yang dibuat untuk menciptakan cooler bagi VGA yang ingin mereka jual di market. Dan seperti teman-teman tahu, kerajaan cryptocurrency menyerang di tahun 2017. Itu adalah first wave, disusul dengan first wave berikutnya di awal tahun 2020. Ini membuat satu perubahan mendasar. Konsumen, terutama gamers atau yang menggunakan VGA tadi untuk produktivitas, bukan untuk mining, itu lama-lama menyadari atau akhirnya bisa memahami, dipaksa untuk memahami bahwa semua VGA itu sama. Semua brand VGA itu sama. Tidak percaya? Anda coba ingat, harga sebuah kartu grafis dengan GPU yang sama, baik itu brandnya yang 3 tadi, big brand, dibandingkan second tier, saya juga lagi masuk lagi saya ke tier list ya. Oke lah, kita katakan di luar dari 3 big brand tadi, itu menjadi sama harganya. Karena siapa? Yang pakai adalah miner. Miner tidak peduli dengan brand yang dipakai. Miner hanya peduli dengan GPU yang akan mereka gunakan untuk cryptocurrency. Disinilah membuat semuanya menjadi sama. Semuanya itu berdiri sejajar. Tidak ada lagi istilahnya itu Big 3, Big 4, Big 5 atau apalah itu. Semuanya menjadi sama rata di era mining. Di era mining tersebut, tetap saja marketing itu dilakukan oleh para AIB, khususnya yang ada di premium level.
Tetapi yang menikmati dari hasil penjualan untuk miner adalah yang ada di bawahnya. Dengan harga yang bisa mereka mepet hampir sama dengan Big Three tadi, itu mereka mendapatkan keuntungan yang lebih. Meskipun keuntungan lebih ini harus nanti dibayarkan ke depan dengan kehancuran mining hingga hari ini. Mungkin beberapa dari teman-teman ini ada yang masih mining, ya itu urusan teman-teman. Tapi secara umum kita bisa katakan saat ini, saat video ini dibuat, itu mining sudah lagi tidak menjadi populer. Yang terjadi di market adalah pertama, banjirnya bekas atau VGA card bekas dari para miner yang digunakan untuk gaming. Ini akan menghambat penjualan produksi dari vendor VGA. Sudah pasti jelas. Kedua, ketidaktahuan pengetahuan dari konsumen. Mana yang bekas mining, mana yang bukan bekas mining. Itu menjadi sangat abu-abu sekali. Dan hanya bisa dijustifikasi ketika ada yang mengaku, oh ya ini saya pakai untuk mining, oh iya ini saya pakai untuk gaming. Dan itu hanya berdasarkan kepercayaan antara satu konsumen dengan seller lainnya. Bagaimana dengan vendor VGA card? Vendor VGA card atau dalam hal ini adalah AIB partner harus mengikuti teknologi yang selalu dikembangkan oleh para vendor GPU. Sementara di market, penyerapan dari penjualan GPU-GPU baru itu sangat-sangat tidak memuaskan bagi vendor VGA. Sekarang, beban itu menjadi semakin besar untuk para vendor VGA. Sudah bersaing dengan maha gurunya sendiri, atau sang empunya GPU, bersaing dari sisi harga, tidak bisa menjual produk barunya karena efek dari penjualan kartu grafis X mining, ditambah dengan dilimitnya kreativitas mereka dalam berinovasi, membuat terobosan-terobosan untuk produk yang mereka perkenalkan, ini membuat salah satu vendor besar VGA itu akhirnya mundur dari industri ini, yaitu EVGA atau EVGA. Bagi teman-teman yang tidak tahu, EVGA ini bertahun-tahun menjadi the best brand di Amerika sana. Bahkan dari data yang kami dapat, mereka memiliki market share 40% hanya untuk USA. Dengan mundurnya EVGA, itu akan membuat pertanyaan besar. Kemana market share, ya market share yang dimiliki oleh EVGA ini? Kami tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Yang kami lihat, tren yang terjadi adalah munculnya beberapa brand baru. Ya ada yang lama yang kemudian bangkit kembali seperti bangkit dari kubur yang ikut-ikut membuat kartu grafis. Ada juga brand yang anta beranta yang sama sekali kita tidak tahu asal-usulnya tiba-tiba muncul di Indonesia menawarkan harga murah dengan kualitas atau umur atau tren GPU yang mereka tawarkan itu sedikit mundur ke belakang. Jadi agak beberapa tahun yang lalu, saya nggak perlu sebutkan lah merek-mereknya ini. Saya rasa teman-teman sudah tahu apa yang saya maksud. Dengan harga yang sangat luar biasa murah, dan ini sangat mengganggu para vendor VGA yang sudah eksis sekian tahun, sekian puluh tahun melakukan marketing, melakukan distribusi, ya, membuat orang percaya bahwa mereka memproduksi VGA terbaik. Ini semuanya bisa berantakan gara-gara brand yang baru muncul dengan harga yang luar biasa miring. Dan ini juga didukung dengan kondisi di Indonesia, ya, khususnya di Indonesia, di mana banyak user yang hanya ingin memiliki kartu grafis agar bisa bermain game. Oke, dari cerita tadi dari awal sampai saat ini, kita bisa melihat bagaimana kartu grafis itu sangat dependen, sangat dibutuhkan oleh hampir semua pengguna PC saat ini. Bukan hanya game, sekarang kartu grafis sudah merambah pada konten kreator untuk productivity. Bahkan akhir-akhir ini yang sedang booming adalah learning machine atau AI juga, di mana kartu grafis adalah salah satu komponen yang sangat penting yang bisa melakukan akselerasi, mempersingkat waktu, lebih akurat, dan menghasilkan sebuah produktivitas yang jauh lebih baik ketika menggunakan kartu grafis yang memang dirancang khusus, memiliki instruksi khusus untuk bisa menerima perintah-perintah yang berhubungan dengan artificial intelligence ataupun machine learning tadi. Bagaimana dengan game? Game akan tetap ada. Namun dari perspektif saya, ini akan sedikit terganggu dengan hadirnya PC handheld. PC handheld ini jelmaan dari konsol, tetapi bisa menjalankan sistem operasi seperti PC, bisa menjalankan game-game based on Steam misalnya, dan performanya ya cukup oke, mobilitasnya cukup tinggi, bahkan beberapa yang saya lihat mulai mencoba
mengadaptasi bagaimana menggunakan PC handheld ini untuk bekerja untuk rutinitas sehari-hari. Ini akan cukup mengganggu desktop gaming PC market yang sudah ada saat ini. Terlepas dari harga PC handheld yang masih tinggi. Dan ingat, di dalam PC handheld itu juga ada GPU. GPU-nya embedded, ya. Dan GPU ini juga diproduksi oleh salah satu atau mungkin nanti kedua-dua dari vendor GPU terbesar yang ada saat ini. Sekarang bukan hanya 2, sudah ada 3. Ada satu lagi, si biru juga kembali bangkit. Saya agak lupa menyatakan bahwa dulu beberapa tahun yang lalu itu pernah Intel membuat GPU yang namanya Larabi. Dulu katanya digembar-gemborkan akan menjadi pesaing berat antara Nvidia dan AMD. Tapi pada akhirnya Larabi ini hilang musnah begitu saja. Dan tiba-tiba beberapa tahun yang lalu ya, 2020 kalau saya tidak salah, Intel mulai memperkenalkan satu GPU mereka namakan dengan Arc. Dengan mengambil beberapa engineer yang terkenal dari kubu kompetitor mereka. Mereka membajak orang-orang ini, kemudian merancang sebuah GPU yang mereka sebut dengan Arc. Sayangnya hingga hari ini Arc tidak seperti apa yang diharapkan. Tapi tidak berarti bahwa Arc ini tidak memiliki potensi. Ingat, gaming tidak lagi menjadi satu fokus untuk para vendor VGA atau vendor GPU. Ada 2, productivity untuk content creator dan juga learning machine dan juga AI. Di sini Arc akan bisa memberikan satu perbedaan di market saat semakin banyak orang menggunakan GPU untuk melakukan aktivitas-aktivitas seperti yang berhubungan dengan artificial intelligence tadi. Dan ini hanya menunggu waktu di mana semuanya nanti akan berubah lagi, bukan hanya lagi menjargonkan gaming dan productivity dari sisi kartografis, tapi juga AI akan menjadi salah satu senjata marketing untuk mendekatkan produk ini ke konsumennya. Di Computex Taipei 2023 kemarin, kami juga melihat beberapa brand baru tapi lama tiba-tiba bermunculan dan mereka menggunakan Intel Arc dalam produknya. Contohnya saja yang kami lihat jelas itu adalah Elsa dan Biostar. Biostar memiliki ada displaynya yang dimana mereka menggunakan kartu grafis berbasis Intel GPU Arc. Demikian juga dengan beberapa vendor terkenal yang besar, yang branded PC seperti Acer. Acer, kalau teman-teman lihat, ada beberapa YouTuber yang sudah mencoba dan melihat sendiri bagaimana Acer itu membuat GPU berbasis Intel Arc dan bahkan rencananya mau membuat GPU berbasis Nvidia GeForce. Ini bisa saja dari market yang ditinggalkan oleh FGA tadi. Ingat jargon dengan it's meant to be played? Bagi saya itu tidak relevan lagi. Sekarang itu it's meant to be setting first. Kenapa? Kita lihat saja PC gaming terakhir-terakhir ini. Dengan teknologi GPU yang katanya semakin canggih, banyak teknologi yang disebut mengenhance performa, bla 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 bla. Ada DLSS, ada FSR, ada RSR, ya. Semuanya teknologi itu pada akhirnya meningkatkan seakan-akan, sekali lagi saya dalam tanda kutip, seakan-akan meningkatkan performa GPU. Tapi itu bukan raw performa dari GPU yang kalian pakai. Berbeda dengan tahun 90-an kemarin di mana teknologi scalability ini tidak ada. Benar-benar raw, end-to-end gitu. Tidak perlu ada, yang ini tidak usah di-render deh karena ini sama saja. Atau diturunkan resolusinya agar FPS-nya bisa naik. Pertanyaan saja, kalau FPS itu dimatikan, counternya, apakah kalian tahu bahwa performa itu 100 FPS, 200 FPS, atau bahkan 1000 FPS misalnya? Tidak ada yang tahu. Yang kita tahu adalah kita ingin bermain game. It's meant to be played. Bayangkan ketika saya membeli sebuah PC gaming, saya tidak bisa lagi langsung memainkan game tersebut. Saya harus setting-setting dulu. Kalau dulu kita hanya perlu setting resolusi yang sesuai dengan monitor kita atau sesuai dengan kemampuan kartu grafis yang mau kita pakai. Sekarang sudah enggak. Bahkan game-game sendiri secara tersembunyi sudah mengenable fitur-fitur scalable ini sebagai settingan default dari game yang mereka pakai. Sehingga terlihat game tersebut akan smooth dengan kartu grafis yang kita pakai. Nah, itu akan sedikit berubah ketika banyak game-game porting yang pindah ke PC. Ya, ada beberapa title lah yang sekarang terkenal dengan istilah itu 8 GB VRAM itu sudah obsolete dan kami pernah membuat videonya dengan Alpha. Itu sekarang menjadi tren juga. Problemnya, teman-teman pakai nggak sih itu game?
Atau hanya sekedar ikut-ikutan tren? Bener nggak kalian mau pakai game Last of Us menjadi salah satu game yang akan kalian mainkan? Atau game Jedi Survivor? Atau Hogwarts Legacy? Apakah itu akan menjadi game yang kalian mainkan? Atau teman-teman itu gamenya di rumah ya tetap main PUBG, tetap main Valorant, tetap main GTA 5, tetap main RDR 2, which is itu tidak ada hubungan dengan title-title game yang berhubungan dengan besarnya VRAM tadi. Tapi itulah industri, itulah marketing. Dengan adanya sesuatu yang melebihi atau membatasi sebuah performa dari produk yang kita pakai, ini akan membuat kita berhasrat, berkeinginan, tapi tidak butuh, berkeinginan untuk membeli kartu grafis atau produk yang lebih tinggi. Itu saja dari kami, sekedar curhat kami tentang industri VGA saat ini khususnya di Indonesia dan global. Sampai bertemu di konten MyClub ID berikutnya.